Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Rahayu. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Pontianak dengan Prodi D4 Manajemen Perkebunan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi manajemen dan salah satu metode yang digunakan dalam akuntansi manajemen yaitu metode analisis biaya, volume, dan laba. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan serta non-keuangan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari akuntansi manajemen sendiri yaitu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar manajer dapat merencanakan kegiatan bisnis, mengendalikan operasional serta biaya, mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi atau bagian tertentu, membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional seperti penetapan harga, pemilihan pemasok, atau evaluasi investasi. Selanjutnya, metode analisis biaya, volume, dan laba dalam akuntansi manajemen. Analisis metode biaya, volume, dan laba yaitu metode yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan menggunakan analisis ini, manajemen dapat merencanakan strategi yang berkaitan dengan jumlah unit yang harus dijual, penetapan harga, serta proyeksi laba yang diinginkan. Faktor utama dalam metode biaya, volume, dan laba yang pertama itu harga jual produk per unit, jumlah atau tingkat aktivitas penjualan biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan komposisi produk yang dijual jika lebih dari satu jenis produk. Selanjutnya yaitu manfaat analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama, memilih lini produk yang paling menguntungkan, menentukan harga jual optimal, menyusun strategi pemasaran, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas produksi, dan mengidentifikasi potensi laba dan risiko kerugian. Biaya, volume, dan laba sangat bermanfaat untuk perencanaan laba jangka pendek dan pengambilan keputusan bisnis seperti menentukan langkah-langkah yang diperlukan agar target laba dapat tercapai. Selanjutnya ada break-even point atau BIP. Break-even point atau titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun kerugian. BIP menjadi indikator penting untuk mengetahui volume penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak merugi. Tujuan dan pemanfaatan dari break-even point. Yang pertama, menentukan tingkat aktivitas minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, menetapkan target volume penjualan untuk mencapai laba tertentu. Yang ketiga, mengawasi kebijakan harga dan efisiensi biaya. Yang keempat, mengetahui seberapa besar penurunan penjualan yang masih dapat ditoleransi tanpa menyebabkan kerugian. Margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Nilai ini menunjukkan besaran kontribusi setiap unit produk terhadap penutupan biaya tetap dan pencapaian laba. Metode perhitungan titik impas. Metode perhitungan titik impas yaitu pendekatan laba operasi, pendekatan margin kontribusi. Pendekatan laba operasi dengan rumus laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit terjual, dikurangkan dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual, dan dikurang total biaya tetap. Sedangkan untuk rumus pendekatan margin kontribusi, yaitu jumlah unit untuk BIP sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit.
Contoh soal, berikut ini data yang tersedia pada PT Agita. Strategis dan operasional, seperti penetapan harga, pemilihan pemasok, atau evaluasi investasi. Selanjutnya, metode analisis biaya volume dan laba dalam akuntansi manajemen. Analisis metode biaya, volume, dan laba yaitu metode yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan menggunakan analisis ini, manajemen dapat merencanakan strategi yang berkaitan dengan jumlah unit yang harus dijual, penetapan harga, serta proyeksi laba yang diinginkan. Faktor utama dalam metode biaya, volume, dan laba yang pertama itu harga jual produk per unit, jumlah atau tingkat aktivitas penjualan biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan komposisi produk yang dijual jika lebih dari satu jenis produk. Selanjutnya yaitu manfaat analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama, memilih lini produk yang paling menguntungkan, menentukan harga jual optimal, menyusun strategi pemasaran, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas produksi, dan mengidentifikasi potensi laba dan risiko kerugian. Biaya, volume, dan laba sangat bermanfaat untuk perencanaan laba jangka pendek dan pengambilan keputusan bisnis, seperti menentukan langkah-langkah yang diperlukan agar target laba 192.500.000. Total kontribusi margin, yaitu hasil dari pengurangan 262.500.000 kita kurangkan dengan 192.500.000 menghasilkan 70 juta. Total biaya tetap sama dengan 70 juta kita kurangkan dengan total kontribusi margin, sehingga laba usahanya menghasilkan 0. Sekian penjelasan saya untuk metode biaya, volume, dan laba yang ada di akuntansi manajemen. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.